Waktu itu Mas Darto berpikir kalau ini sudah nanggung, ini yang aku cari, walaupun yang dirasakannya adalah sebuah ketakutan yang hebat. Nah, setelah itu tiba-tiba pocong itu sedikit menunduk dan wajahnya ini tepat di hadapan Mas Darto. Aku itu pernah pasang sajen di sebuah pohon durian yang sangat besar. Nah, menurut orang-orang, pohon itu terkenal angker karena ada penunggunya. Aku berniat tidur waktu itu di bawahnya, tapi gara-gara nyamuknya sangat banyak, semalaman aku tak bisa tidur. Sekitar menjelang pagi, jam 3 pagi mungkin waktu itu, tiba-tiba terdengar suara cukup besar, seperti gerangan. Akhirnya aku menoleh ke atas, dan ternyata waktu itu ada sosok hitam yang sangat besar berada di pohon durian itu. Itu yang aku cari. Seketika aku minta kepadanya, "Mbah, bagi nomor jitu kepada cucumu ini." Ketika aku bilang begitu, sosok itu memandangku dengan tatapan tajam, seolah-olah dia ini sedang marah. Tapi ketika aku berkedip, tiba-tiba sosok itu hilang. Itulah cerita dari Mas Darto. Kala itu kita sedang berada di pos kampling. Mas Darto adalah seorang laki-laki berumur sekitar 35 tahun. Dia belum menikah. Nah, dia ini terkenal sebagai pecandu berat nomor togel. Banyak cerita tentang keseruan, keapesan, dan keseraman. Malam itu aku masih ingat, seolah-olah Mas Darto menjadi narasumber di tempat pos kampling kami jaga. Suasana sudah mulai malam. Entah awalnya kita bercerita apa, dan menjadi Mas Darto ini bercerita tentang pengalamannya. Memang dia ini terkenal orang yang pekerja keras. Dia pekerja serabutan. Cuma beberapa dari kami menyayangkan hasil dari kerja kerasnya ini untuk judi togel. Waktu itu Mas Darto bercerita, tapi bukannya aku kecanduan, cuma kalau aku nggak nembak nomor, serasa nggak ada yang aku tunggu. Biasanya kalau aku siang nembak, siapa tahu sorenya dapat. Begitu ujar Mas Darto. Dia juga bercerita memang sudah beberapa kali kena nomor. Pernah paling banyak dia mendapatkan 3 angka hampir 5 juta. Padahal kalau dikalkulasi dari setiap harinya dia nembak nomor itu dengan hasil perolehannya cuma beberapa kali, itu tidak sebanding. Tapi namanya juga orang sudah kecanduan. Dia bercerita beberapa pengalamannya. Sudah bukan sesuatu yang aneh ketika ada orang pecinta judi togel. Mereka sering mendatangi sebuah tempat angker, berharap nanti bertemu makhluk gaib dan dimintai angka jitu. Itu pun juga beberapa kali sudah dilakukan Mas Darto. Banyak kisah, beberapanya diceritakan sebagai pengalaman yang cukup unik. Pernah suatu ketika Mas Darto ini tidur di sebuah cungkup atau sebuah bangunan kecil di kuburan atau pemakaman. Biasanya digunakan tempat untuk menaruh keranda mayat. Mas Darto berpikiran kalau tempat itu pasti angker. Dia berangkat jam 9 malam tanpa membawa apa-apa, hanya menggunakan sarung. Dia tidur tepat di bawah keranda, karena kerandanya ditaruh di atas, di tengah bangunan itu. Dia tidur di bawahnya. Tapi sesuatu cukup lucu terjadi, karena sebelumnya dia
di siang harinya ini bekerja mengangkat kayu. Jadi mungkin karena kecapean, waktu itu dia tidur pulas. Menurutnya dia tidak mendapatkan mimpi apapun. Nah, dia bangun ini ketika matahari sudah muncul, bahkan sudah terang sekitar jam 7 pagi. Bahkan ketika dia masih tertidur ini, dia dibangunkan oleh salah seorang tetangganya yang kebetulan lewat situ karena mau berangkat menuju ke kebunnya. "Toh Darto, kamu ini sudah punya kamar kok tidur di sini. Cepat bangun toh." Nah, kemudian Mas Darto ini terbangun dengan masih bengong. Dia baru sadar kalau ini sudah kesiangan. Nah, tetangganya itu hanya tersenyum karena dia sudah hafal betul dengan kelakuan Mas Darto. Jadi Mas Darto waktu itu cuma numpang nginap di kuburan saja, tanpa mendapatkan apa-apa, bahkan mimpi bertemu apa-apa pun tidak. Tapi ada masanya ketika waktu itu Mas Darto ini mungkin sedang mendapatkan keberuntungan. Beberapa hari dia pun tembus nomor, entah itu melalui ngeramal sendiri atau melalui mimpi. Walaupun jumlahnya tak besar, karena semakin mendapatkan hasil, Mas Darto ini semakin penasaran. Suatu siang dia menuju ke dukun langganannya. Dia meminta petuah atau sebuah nasihat tentang dunia gaib. Nah, waktu itu dukunnya ini memberi sebuah isyarat kepada Mas Darto. Dia menceritakan kalau kamu mau bertemu dengan leluhurmu, kamu bisa memanggilnya toh. Tapi syaratnya cukup berat. Nah, Mas Darto ini semakin penasaran. "Gak apa-apa mbah, siapa tahu leluhurku nanti mau memberikan rezeki kepadaku." Nah, ternyata dukunnya ini memberikan sebuah syarat. "Kamu tunggu toh nanti kalau ada orang meninggal pada hari tertentu, kamu ambil payungnya sebelum diambil orang lain." Nah, terbiasa ketika ada orang meninggal pasti dibawakan nisan, ada sendok piring sama gelas, dan biasanya terakhir ditancapkan sebuah payung. Nah, Mas Darto itu disuruh mengambil payung itu. Nah, terus bagaimana mbah kelanjutannya? "Setelah kamu berhasil mengambil payung itu toh, nanti kamu kasih sebuah bacaan. Kamu melakukan ritual dengan menggunakan sesajen dan 3 batang lilin. Kamu cari tempat yang menurutmu paling angker dan jauh dari keramaian toh." Nah, Mas Darto ini yang sudah gila dengan angka togel, pengen mencari jalan yang cepat, dia pun mempercayainya atas saran dukun langganannya ini. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya dia mendengar dari desa sebelah ini ada orang meninggal yang menurut Mas Darto itu pas dengan hari saran dari dukunnya. Mas Darto pun ikut melayat karena kebetulan juga mengenal almarhum yang meninggal ini. Menunggu sampai akhir, sampai setelah acara pemakaman, Mas Darto sengaja dia masih berada di sekitaran kuburan itu. Setelah semua orang pergi, dia dengan cepat mengambil payungnya itu. Dia sempat menyimpannya di rumah dan menunggu malam hari. Sempat berpikir mau kemana tempat yang paling angker di daerah sini, karena menurutnya sudah hampir semua tempat keramat atau tempat dianggap orang lain itu seram sudah dia datangi. Kebetulan waktu itu dia sedang bersama beberapa anak muda. Nah, salah satu anak muda itu bernama Wawan. Dia belum genap 20 tahun. Tapi Wawan ini terkenal anaknya cukup frontal, dalam arti dia ini anak yang jarang pulang, sering main. Jadi dia ini bergaul dengan semua orang, termasuk orang-orang yang umurnya di atasnya. Dia ini anaknya mencari hal-hal keseruan. Nah, waktu itu si Wawan ini bilang
dia ini pernah dengar dari kakeknya kalau di kampung sebelah ini ada sebuah kebun. Nah, di tengah kebun itu ada sebuah bangunan tua atau rumah kosong. Nah, menurut kakeknya rumah itu sudah puluhan tahun tidak ada yang menghuni. Walaupun di dalamnya tidak ada barang-barang lagi. Hanya ada tembok berkeliling dan atap genteng. Waktu itu Mas Darto pun menceritakan, kalau kamu mau, kamu ikut akuan. Siapa tahu nanti ini rezeki. Tapi kamu penakut apa enggak? Aku ini enggak pernah takut apa-apa, Mas Darto. Enggak apa-apa, aku mau ikut, tapi asal kamu belikan aku rokok. Ya sudah, Wan. Nanti kita berangkat. Aku siapkan sesajen dulu. Nanti seumpamanya besok kita dapat angka jitu, kamu aku kasih. Nah, Wawan ini senang dia, karena menurutnya ini sebuah pengalaman baru. Apalagi dia memang terkenal tidak punya rasa takut. Akhirnya setelah direncanakan, mereka berangkat dari sore hari. Karena tempatnya juga Wawan dan Mas Darto ini belum terlalu jelas. Tapi setelah bertanya dengan beberapa orang, mereka tahu tempatnya di mana. Sekitar jam 8 malam dia sampai di kampung sebelah itu, menitipkan sepeda motor ke salah satu temannya Wawan. Kemudian Mas Darto dan Wawan ini berjalan menelusuri pinggir sungai, naik beberapa tempat yang cukup menanjak dan sampai di sebuah perkebunan. Ternyata di situ perkebunan beberapa pohon campur. Ada pohon cengkehnya, pohon durian juga, dan beberapa kayu. Setelah sempat berkeliling, akhirnya mereka menemukan rumah kosong di tengah kebun itu. Tempatnya cukup jauh dari rumah-rumah warga. Dan memang menurut Mas Darto, dia yakin tempat ini seram. Mereka memasuki dalam rumah itu. Di dalam rumah itu tak ada apa-apa selain lantai tanah. Mungkin rumah itu berumur sekitar 40-50 tahunan. Tak ada suara apa-apa lagi selain suara binatang dan suara semilir angin. Mas Darto pun berpesan kepada Wawan, kalau apapun yang terjadi, kamu jangan takut, Wan. Aku gak mungkin ninggalin kamu. Nanti kamu menggelar tikar, kamu tidur di belakangku, biar aku yang melakukan ritual ini. Bahkan kalau kamu ketiduran juga gak apa-apa, Wan. Nah, Wawan ini mengiyakan saja. Dia sambil menghisap rokoknya dan menikmati malam itu. Sedangkan Mas Darto ini mulai menaruh beberapa sesajen. Cukup lengkap. Kembang 7 rupa. Di situ ada beberapa telur ayam kampung, ada dupa, dan ada 3 batang lilin. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh dukunnya itu. Tak lupa juga Mas Darto ini menaruh payungnya, karena pesannya dukun, payungnya ini diberdirikan dan tidak boleh terbuka. Ketika payung itu nanti terbuka dengan sendirinya dan ritualnya berhasil, berarti arwah leluhurnya atau apapun makhluk gaib itu pasti akan segera muncul. Mas Darto dengan keyakinan membaca semua yang diajarkan oleh dukunnya itu. Sudah hampir 2 jam. Belum juga ada nampak sesuatu yang berbeda. Tapi setelah Mas Darto mulai mengalami sedikit lelah melihat Wawan yang sudah tertidur pulas, Mas Darto ini tiba-tiba mengalami seperti sebuah kengantukan yang hebat. Nah, di sela semilirnya angin dan matanya yang mulai terpejam, tiba-tiba payung yang tadi berdiri di depannya dengan posisi tertutup ini terbuka dengan sendirinya. Payung itu berputar. Nah, Mas Darto ini kaget. Matanya langsung terbuka. Kengantukan sudah tak ada lagi pada dirinya. Dia terus membacakan semua apa yang diajarkan dukunnya itu.
Tak lama kemudian muncul asap dari atas, sebuah asap putih yang cukup tebal. Nah, waktu itu menurut Mas Darto sesuatu yang sangat mengerikan berada di depannya. Asap itu berubah menjadi pocong, dan pocong ini berdiri tepat di depan Mas Darto. Mas Darto sempat mundur karena jaraknya terlalu dekat dengan pocong itu. Nah, melihat itu, tiba-tiba Wawan yang ada di belakang Mas Darto ini terbangun. Wawan yang baru saja bangun ini melihat Mas Darto sedang berhadapan dengan pocong itu. Wawan yang anak muda terkenal tanpa penakut ini, dia ketakutan. Mas Darto sempat bilang ke Wawan, "Wan, kamu diam saja di belakangku, Wan." Tapi Wawan ini memilih merangkak. Dia merangkak mulai menjauh, dan akhirnya Wawan ini berlari karena saking ketakutannya. Nah, waktu itu Mas Darto berpikir, kalau ini sudah nanggung, ini yang aku cari. Walaupun yang dirasakannya adalah sebuah ketakutan yang hebat. Nah, setelah itu tiba-tiba pocong itu sedikit menunduk, dan wajahnya ini tepat di hadapan Mas Darto. Dan waktu itu Mas Darto sempat melihat di wajahnya pocong yang rusak itu, di jidatnya ada 3 angka. Mas Darto bercerita kalau 3 angka itu adalah angka 5, 1, dan 2. Mas Darto masih ingat betul dengan angka itu. Tapi menurutnya wajah pocongnya ini sangat menyeramkan karena dipenuhi dengan darah dan baunya sangat busuk sekali. Mas Darto yang sudah mulai ketakutan karena keluar keringat dinginnya ini berniat mau berdiri dan berlari, karena tujuannya untuk mengetahui angka tadi itu sudah keturutan. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu dia tidak bisa bergerak. Semua badannya kaku. Dia tidak bisa berlari. Dia harus terus menghadapi wajah pocong yang sangat seram itu. Nah, akhirnya saking ketakutannya, akhirnya Mas Darto ini mematikan 3 lilin yang ada di depannya dan membalikkan semua sesajen itu sehingga berhamburan. Setelah itu Mas Darto menutup matanya. Tak berapa lama kemudian dia membuka matanya lagi dan sosok pocong itu sudah hilang. Dan yang anehnya lagi, payung yang sedari tadi terbuka dan sempat berputar di hadapannya pun lenyap. Mas Darto masih ketakutan waktu itu, apalagi melihat salah satu temannya tadi sudah tidak ada di tempat itu. Setelah beberapa lama, akhirnya Mas Darto ini bisa bergerak. Dia mulai menggerakkan kakinya dan berdiri. Tanpa peduli dengan apa yang ada di situ, dia mengambil satu-satunya senter yang dia bawa. Kemudian dia berlanjut pergi. Dia bermaksud menuju ke tempat temannya Wawan tadi, berharap Wawan sudah berada di sana. Karena di pikirannya sempat takut kalau Wawan ini nyasar, apalagi waktu itu sudah malam dan gelap. Nah, sesampainya di tempatnya dia menitipkan sepeda tadi, ternyata Wawan sudah berada di situ. Dia bertanya, "Wan, kenapa kamu lari?" "Ampun Mas Darto, ampun. Aku tadi lihat jelas sosok pocongnya, Mas. Ampun aku, Mas. Harusnya kamu gak lari, Wan. Aku sempat berpikir kalau Mas Darto kenapa-napa, tapi aku takut, Mas." "Ya sudah, Wan. Apa kamu tadi menceritakan kepada temanmu?" "Enggak, Mas, enggak." Ya sudah, akhirnya mereka pulang. Setelah mengantarkan Wawan pulang, akhirnya Mas Darto ini ke rumahnya. Di situ masih belum juga pagi. Mas Darto pun tak bisa tidur. Dia sempat memikirkan kejadiannya tadi. Nah, setelah itu dia berpikir, ada pikiran sedikit senang. Nanti dia akan menembak 3 angka itu dengan sistem bolak-balik. Nah, setelah itu Mas Darto tidur, berharap agak siang dia bangun dan menuju salah satu pengepul togel untuk menembak angka yang dia peroleh tadi malam.
Tapi apa yang terjadi, ternyata pagi itu ketika Mas Darto tidur, dia tiba-tiba mengalami sakit demam yang sangat luar biasa. Bahkan dia pun hanya tertidur di ranjangnya, badannya tidak enak dan tidak bisa bangun. Ibunya yang mengetahui Mas Darto ini sedang sakit, dia berencana mengajak Mas Darto untuk periksa ke puskesmas terdekat. Tapi waktu itu Mas Darto bilang, "Tidak usah, Mak, aku istirahat saja, tapi nanti bangunkan aku siang ya, karena aku ada kepentingan. Hari ini aku tidak kerja dulu." Ibunya pun mengiyakan. Kemudian Mas Darto ini beristirahat. Setelah beristirahat, dia bercerita kalau dalam tidurnya pagi itu dia mimpi diteror pocong yang sangat banyak sekali. Dan semuanya ini mengejar Mas Darto. Mas Darto ini seperti dikejar-kejar hantu dan diteror. Nah, akhirnya Mas Darto ini terbangun, dan apesnya dia ini bangun sekitar jam 5 sore. Dan waktu itu nomor togel sudah ditutup. Dalam masih keadaan sakit, dia mencoba keluar, tapi ibunya melarangnya. Setelah sekitar jam 8 malam, dia menunggu siaran hasil togel yang keluar hari itu. Rasanya campur aduk karena dia penasaran apabila nanti nomornya keluar 3 angka yang dia dapatkan kemarin, mungkin penyesalannya akan seumur hidup. Tapi sesuatu berbeda terjadi, dan menurut Mas Darto, nomor yang keluar semuanya jauh dari 3 angka yang dia dapatkan tadi malam. Di situ ada perasaan sedikit lega, sedikit jengkel, dan sebuah penyesalan, karena yang dialaminya adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Itulah pengalaman dari Mas Darto, seorang pecandu judi togel yang sudah lama tidak melakukannya lagi. Dari kisah ini dapat diambil sebuah kesimpulan. Setiap manusia memiliki sebuah harapan untuk memperkuat hidupnya, dan semua itu didukung dengan usaha dan doa, bukan dari sebuah spekulasi permainan. Stay healthy, tetap jaga kesehatan fisik dan mental. Terima kasih sudah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.